Apakah Anda yakin menyiram tomat Anda dengan benar? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa alat penyiram biasa, Anda justru bisa menjadi musuh utama bagi panen masa depan? Kebanyakan pekebun sering melakukan kesalahan yang sama, bahkan tanpa menyadarinya. Hari ini, kita tidak hanya akan membahas cara menyiram. Kami akan mengungkap 7 rahasia perawatan tomat yang akan mengubah pendekatan Anda secara drastis. Jangan terburu-buru ke kebun Anda sebelum Anda menyelesaikan video ini. Mungkin saja pengetahuan inilah yang akan menyelamatkan tomat Anda dan memberikan panen yang luar biasa. Semua orang tahu, tomat menyukai air. Buah-buahan yang juicy dan penuh sinar matahari ini 90% terdiri dari air. Sepertinya mudah saja, siram lebih banyak dan Anda akan bahagia. Tapi justru disinilah letak jebakan utama bagi pekebun pemula, bahkan yang sudah berpengalaman sekalipun. Kita terbiasa menganggap penyiraman sebagai prosedur yang sederhana. Namun sebenarnya, ini adalah ilmu yang cermat. Ini bukan tentang berapa banyak air yang harus disiram, melainkan bagaimana, kapan, dan kemana. Karena penyiraman yang benar bukan hanya sekadar memuaskan dahaga tanaman. Ini adalah sebuah ritual yang secara langsung memengaruhi rasa, ukuran, dan kesehatan tomat Anda. Baiklah, mari kita bongkar rahasia pertama, dan mungkin yang paling mendasar, waktu adalah segalanya. Anda pasti pernah mendengar perdebatan tentang kapan waktu terbaik menyiram tanaman, pagi atau sore. Kedengarannya sepele, tapi sebenarnya pilihan ini akan menentukan apakah panen Anda sehat atau justru habis diserang penyakit. Banyak dari kita setibanya di kebun atau pekarangan setelah seharian bekerja, langsung meraih selang atau alat penyiram. Ini terdengar masuk akal. Matahari sudah terbenam, suhu panas mereda, dan kita bisa tenang menyirami tanaman yang lelah seharian. Namun, justru dalam kebiasaan inilah tersembunyi bahaya besar. Bayangkan skenarionya. Anda menyiram tomat Anda dengan berlimpah di sore hari. Daun-daun basah, tanah lembab, malam yang dingin pun tiba. Ini mengingatkan Anda pada apa? Benar sekali, ini adalah kondisi ideal bagi jamur untuk berkembang biak. Kelembapan yang tertinggal di daun dan permukaan tanah sepanjang malam. Ini ibarat prasmanan mewah bagi tamu tak diundang seperti penyakit busuk daun, Phytophthora, dan embun tepung, powdery mildew. Mereka sangat menyukai cuaca dingin dan lembab. Penyiraman di malam hari inilah yang paling sering menjadi penyebab daun menghitam dan buah membusuk. Namun, masalahnya bukan hanya pada jamur. Di malam hari, tanaman, sama seperti kita, beristirahat. Proses vitalnya termasuk fotosintesis dan penyerapan air melambat. Tanaman tidak bisa menyerap seluruh volume air yang Anda berikan secara efektif. Akibatnya, air akan menggenang di zona akar, yang dapat menyebabkan kekurangan oksigen bagi akar dan bahkan pembusukan. Sekarang, mari kita beralih ke pagi hari. Penyiraman di pagi hari, ini ibarat segelas air setelah bangun tidur bagi kita, atau secangkir kopi yang menyegarkan. Tanaman terbangun, mesinnya menyala, dan ia siap minum dengan aktif untuk mengumpulkan energi menghadapi hari yang panas. Semua kelembapan yang Anda berikan langsung dimanfaatkan dengan baik. Yang paling penting, matahari yang terbit dan udara hangat akan dengan cepat mengeringkan tetesan air yang mungkin menempel di daun. Jamur pun tidak punya kesempatan untuk menempel dan berkembang. Selain itu, air punya cukup waktu untuk meresap jauh ke dalam tanah hingga mencapai akar sebelum matahari siang mulai menguapkannya secara intens dari permukaan. Tentu saja, hidup punya caranya sendiri dan tidak selalu memungkinkan untuk menyiram di pagi buta. Jika penyiraman di sore hari adalah satu-satunya pilihan Anda, usahakan melakukannya sepagi mungkin, beberapa jam sebelum matahari terbenam. Dan dalam kasus ini, aturan sirami hanya di bagian akar menjadi sangat vital. Tidak setetes pun boleh menyentuh daun. Jadi ingatlah aturan sederhana ini.
Sahabat terbaik tomat adalah air dingin di pagi hari. Ini bukan sekadar keinginan, melainkan asuransi utama Anda dari penyakit dan kunci untuk tanaman yang sehat dan kuat. Dan inilah rahasia kedua yang berkaitan erat dengan rahasia pertama. Namun, karena saking pentingnya, rahasia ini patut kita bahas secara terpisah. Isinya begini, siramlah ke akar, bukan ke daun. Kedengarannya sepele dan jelas, bukan? Sayangnya, dalam praktik, sebagian besar pekebun menyiram tanaman mereka seperti hujan, mengguyur seluruh bagian hijau tanaman dengan murah hati. Kita mungkin merasa sedang menyenangkan tanaman dengan memberinya mandi yang menyegarkan. Namun, sebenarnya kita justru menciptakan dua masalah serius. Masalah pertama adalah luka bakar akibat sinar matahari. Setiap tetesan air yang tertinggal di permukaan daun tomat yang lembut di bawah terik matahari akan berubah menjadi lensa kecil. Ingat bagaimana dulu kita sering membakar kertas atau kayu kecil menggunakan kaca pembesar saat masih anak-anak? Nah, hal yang sama persis terjadi di sini. Sinar matahari yang difokuskan oleh tetesan air itu akan meninggalkan luka bakar kecil, namun nyata pada daun, berupa bercak kuning atau keputihan. Satu luka bakar mungkin tidak seberapa, namun bayangkan jika ada puluhan luka, helai daun akan rusak parah. Padahal daun adalah pabrik yang memproduksi makanan untuk seluruh bagian tanaman. Daun yang rusak tentu tidak bisa bekerja optimal, akibatnya tanaman melemah dan hasil panen pun berkurang. Namun, luka bakar itu barulah setengah dari masalah. Jauh lebih menakutkan adalah masalah kedua, yang sudah kita singgung sebelumnya, penyakit. Saat air mengenai daun dan batang, ia menciptakan lingkungan lembab yang sangat disukai oleh spora jamur, terutama Phytophthora. Bayangkan, spora jamur berbahaya ini beterbangan di udara. Ia bisa mendarat di mana saja. Jika ia jatuh di daun yang kering, tidak akan terjadi apa-apa. Namun, jika ia mendarat di tetesan air yang nyaman, ia akan segera berkecambah dan menembus jaringan tanaman. Selesai, infeksi pun dimulai. Dengan menyiram melalui daun, Anda secara harfiah membuka gerbang bagi infeksi dan bahkan membantu penyebarannya. Lalu, bagaimana cara yang benar? Sangat sederhana. Tomat minum melalui akarnya. Jadi, kesanalah air harus dialirkan. Ambil gembor dan lepas corong penyebarnya. Tuangkan air perlahan langsung ke area pangkal batang. Pastikan air tidak mengikis tanah dan tidak mengenai batang. Pilihan yang paling ideal adalah menggunakan sistem irigasi tetes. Metode ini tidak hanya menghemat air, tetapi juga mengantarkan air secara perlahan dan tepat sasaran, langsung ke akar. Ingatlah gambaran sederhana ini. Kita memberi makan tanaman, bukan memandikannya. Semua kelembapan dan nutrisi harus berasal dari bawah, dari dalam tanah. Sedangkan bagian atas, bagian hijau tanaman, harus tetap kering dan sehat. Prinsip sederhana ini akan menghindarkan Anda dari berbagai masalah dan menghemat banyak tenaga, pikiran, serta biaya dalam memerangi penyakit. Sekarang, mari kita bahas rahasia ketiga yang sering luput dari perhatian, suhu air. Setuju? Saat cuaca panas menyengat, segelas air es dingin sungguh menyegarkan. Tapi, apa yang baik untuk kita bisa jadi guncangan besar bagi tanaman tomat. Apa yang sering kita lakukan? Kita langsung menyambungkan selang ke sumur bor atau saluran air keran, lalu mulai menyiram. Air dari sumur bor biasanya bersuhu 8 hingga 12 derajat Celcius. Bagi tanah yang panas terpapar matahari dan sistem akar tomat, ini ibarat menyiramkan seember air es ke tubuh setelah mandi sauna. Tanaman akan mengalami syok suhu yang parah. Apa yang terjadi saat itu? Sistem akar, begitu terpapar air sedingin es, secara harfiah mandek. Akar-akar halus penyerap yang bertanggung jawab untuk menyerap air dan nutrisi akan mengerut dan berhenti bekerja sementara. Tanaman berhenti minum dan makan,
Bahkan jika di sekitarnya banyak air dan pupuk, ia tidak bisa menyerapnya. Pertumbuhannya terhenti selama beberapa jam, bahkan kadang seharian penuh. Jika mandi air es seperti ini dilakukan secara teratur, tanaman tomat akan terus-menerus dalam kondisi stres. Pertumbuhannya akan melambat, ia akan berbunga lebih lambat, dan buahnya akan kecil serta hambar. Selain itu, tanaman yang melemah karena stres menjadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Ini seperti seseorang yang terus-menerus kedinginan. Ia akan lebih mudah terserang flu atau masuk angin. Jadi, berapa suhu air yang dianggap ideal? Suhu optimal adalah air yang suhunya mendekati suhu tanah. Biasanya sekitar 20 hingga 25 derajat Celcius. Untuk mencapai ini sangatlah mudah. Cara terbaik dan terbukti efektif adalah dengan menempatkan tong besar, bak, atau wadah lain di area kebun Anda. Isi dengan air terlebih dahulu, misalnya sejak sore hari sebelumnya. Sepanjang hari di bawah sinar matahari, air di dalam tong akan menghangat hingga suhu ideal. Sore harinya, Anda bisa menyiram dengan air hangat yang sudah diendapkan ini. Atau, jika Anda menyiram di pagi hari, air tidak akan terlalu dingin karena sudah menginap semalaman dan akan jauh lebih nyaman bagi tanaman dibandingkan air sedingin es dari sumur bor. Selain itu, metode ini juga memiliki keuntungan tambahan. Selama proses pengendapan, klorin akan menguap dari air. Terutama jika Anda menggunakan air keran, dan garam logam berat akan mengendap ke dasar. Air seperti ini tidak hanya hangat, tapi juga lebih lunak dan bermanfaat bagi tomat Anda. Jadi, berikan sedikit perhatian, biarkan air menghangat dengan sendirinya. Tanaman tomat Anda pasti akan berterima kasih dengan pertumbuhan yang subur dan panen yang melimpah. Rahasia keempat ini mungkin bertentangan dengan keyakinan umum. Prinsipnya adalah, lebih baik jarang, tapi melimpah. Banyak pekebun, terutama pemula, meyakini bahwa tomat harus disiram sedikit demi sedikit, tetapi setiap hari. Kedengarannya logis untuk menjaga tanah tetap lembab sepanjang waktu. Namun, pendekatan seperti itu justru lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Mari kita pahami apa yang terjadi jika menyiram terlalu sering dan dangkal. Ketika Anda menyiramkan segelas air di bawah tanaman setiap hari, kelembapan hanya menembus beberapa sentimeter ke dalam tanah. Apa yang terjadi pada tanaman? Ia akan berpikir bahwa air selalu tersedia, tetapi hanya di permukaan. Akibatnya, tanaman akan mengembangkan sistem akarnya hanya di lapisan atas yang dangkal ini. Mungkin terdengar tidak masalah, kan? Tapi sebenarnya, lapisan tanah paling atas inilah yang paling tidak stabil. Pada hari yang panas, lapisan ini bisa mengering dalam hitungan jam. Sebaliknya, saat hujan, ia akan tergenang air. Akar yang dangkal akan terus-menerus menderita, baik karena kekeringan maupun kelebihan air. Akibatnya, tanaman menjadi lemah dan sangat bergantung pada asupan air harian. Cukup melewatkan sehari penyiraman saat cuaca panas, tanaman akan langsung layu. Selain itu, akar yang dangkal tidak dapat menjangkau nutrisi yang berada di lapisan tanah yang lebih dalam. Tanaman menjadi manja, sepenuhnya bergantung pada pupuk yang Anda berikan. Sekarang mari kita bahas pendekatan yang tepat. Penyiraman jarang, tapi melimpah. Artinya, Anda tidak menyiram setiap hari, melainkan mungkin sekali setiap 5 hingga 7 hari, tergantung cuaca dan jenis tanah. Namun dengan jumlah air yang cukup untuk membasahi tanah hingga kedalaman setidaknya 30 hingga 40 cm. Apa manfaatnya? Pertama, Anda memberikan stimulus bagi tanaman. Tanaman akan merasakan bahwa air tersedia, tetapi berada jauh di dalam tanah. Untuk mencapainya, ia perlu menumbuhkan akar yang kuat, kokoh, dan menjulur dalam. Sistem perakaran seperti ini membuat tanaman kuat dan mandiri. Ia akan mampu mencari air dan nutrisi sendiri dari lapisan tanah yang lebih dalam, dan bahkan mudah bertahan selama beberapa hari kekeringan.
Kedua, dengan cara penyiraman ini, lapisan tanah atas akan sempat mengering di antara jadwal penyiraman. Ini adalah pencegahan yang sangat baik terhadap penyakit jamur dan serangan hama yang menyukai kelembapan. Bagaimana cara mengetahui kapan saatnya menyiram? Jangan terpaku pada kalender. Perhatikan tanahnya. Tusukkan jari atau stik ke dalamnya. Jika pada kedalaman 5 hingga 7 cm tanah terasa kering, berarti sudah waktunya. Jika masih lembab, biarkan tomat menunggu sebentar lagi. Jadi, lupakan kebiasaan menyiram sedikit-sedikit setiap hari. Rahasia kelima adalah kunci utama Anda dalam menjaga kelembaban dan kesehatan tanaman. Kita bicara tentang mulsa. Mungkin Anda pernah mendengar kata ini, tapi tidak terlalu mempedulikannya. Padahal, pemulsaan adalah salah satu teknik pertanian paling efektif dan sederhana. Apa itu mulsa? Pada dasarnya, mulsa adalah material organik apapun yang Anda gunakan untuk menutupi tanah di sekitar tanaman. Bisa berupa rumput yang baru dipotong dan sudah agak kering, jerami, dedaunan gugur, serbuk gergaji kompos, atau bahkan kulit kayu cincang. Anda cukup menyebarkan material ini setebal 5 hingga 10 cm di sekitar pangkal batang tomat. Sisakan sedikit ruang agar batang tidak busuk. Lalu, apa saja manfaat lapisan mulsa yang tampak sederhana ini? Manfaatnya luar biasa. Pertama, mulsa berfungsi sebagai selimut bagi tanah. Melindunginya dari sengatan matahari. Bayangkan betapa cepatnya tanah tanpa penutup mengering dan retak saat panas terik. Dengan lapisan mulsa, tanah tetap sejuk dan lembab jauh lebih lama. Kelembaban tidak menguap secepat itu, artinya Anda tidak perlu menyiram sesering biasanya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemulsaan dapat mengurangi kebutuhan penyiraman hampir hingga separuhnya. Kedua, mulsa adalah penghalang bagi gulma. Lapisan material organik yang tebal ini mencegah gulma tumbuh menembus dan mendapatkan cahaya. Jikapun ada yang tumbuh, mereka akan lemah dan Anda bisa mencabutnya dengan mudah. Bayangkan berapa banyak waktu dan tenaga yang bisa Anda hemat untuk menyiangi. Ketiga, mulsa meningkatkan struktur tanah. Di bawah lapisan mulsa, cacing tanah dan mikroorganisme bermanfaat akan berkembang biak dengan aktif. Mereka menggemburkan tanah, membuatnya lebih subur dan berongga. Anda tidak perlu lagi menggemburkan tanah setelah setiap penyiraman dan tidak perlu khawatir merusak akar. Dan yang terakhir, keempat, mulsa adalah pupuk yang bekerja lambat. Sepanjang musim, mulsa akan terurai secara bertahap, memperkaya tanah dengan bahan organik dan nutrisi. Ini adalah semacam nutrisi gratis dan tahan lama untuk tanaman tomat Anda. Hampir semua material organik yang tersedia bisa Anda gunakan. Aturan utamanya adalah, jangan menumpuk rumput yang baru dipotong dalam lapisan tebal karena bisa memanas dan membusuk. Biarkan sedikit mengering di bawah sinar matahari terlebih dahulu. Jadi, jika Anda belum pernah mencoba pemulsaan di kebun Anda, pastikan untuk mencobanya. Ini adalah langkah sederhana yang akan mengubah cara Anda berkebun secara drastis, menghemat banyak waktu, dan membuat tomat Anda tumbuh lebih sehat dan subur. Rahasia keenam akan mengajarkan Anda hal terpenting, memahami bahasa tanaman Anda. Lupakan jadwal dan kalender yang ketat. Tomat adalah makhluk hidup, dan kebutuhannya berubah setiap hari tergantung cuaca, usia, dan fase pertumbuhannya. Penasihat terbaik adalah tanaman itu sendiri. Anda hanya perlu belajar membaca sinyalnya dengan benar. Sinyal paling umum yang sering kita salah tafsirkan adalah daun yang layu atau terkulai di siang hari. Melihat pemandangan seperti ini di hari yang panas, pekebun pemula akan panik dan langsung mengambil penyiram. Tomat saya kehausan, pikirnya. Tapi, dalam banyak kasus, hal ini tidak benar. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika matahari berada di puncaknya dan sangat terik, tanaman mengaktifkan mekanisme pertahanan. Ia sengaja sedikit melayukan daunnya untuk mengurangi area penguapan dan menghemat kelembapan yang berharga. Ini disebut tekanan turgor. Daun menjadi kurang kaku dan terkulai.
Ini bukan tanda kekeringan, melainkan adaptasi cerdas terhadap panas. Jika pada saat ini Anda menyiramkan seember air dingin ke bawah tanaman, Anda tidak akan membantu, melainkan merusak. Akar yang berada di tanah yang panas tidak akan bisa menyerap air dingin, dan Anda berisiko menciptakan stres yang lebih besar bagi tanaman atau bahkan memasak akarnya. Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah tomat benar-benar membutuhkan air atau hanya berlindung dari panas? Ini sangat sederhana. Jangan terburu-buru menyiram di siang hari. Ingat saja bagaimana penampilan tanaman itu, dan kembali lagi padanya di sore hari saat panas sudah mereda. Jika saat matahari terbenam, daun-daunnya kembali tegak, menjadi kaku dan segar, berarti semuanya baik-baik saja. Kelembapan di tanah cukup, dan tanaman hanya sedang menunggu panas berlalu. Anda tidak perlu menyiramnya. Namun, jika di sore hari sekalipun, dalam suasana yang sejuk, daun-daunnya tetap layu, terkulai, dan tidak berdaya. Inilah sinyal SOS yang sebenarnya. Ini berarti cadangan air di dalam tanah benar-benar habis, dan tanaman tidak dapat pulih. Inilah saat yang tepat untuk menyiram secara melimpah dan dalam ke bagian akarnya. Tes sederhana ini, mengamati kondisi daun di sore hari, adalah indikator Anda yang paling dapat diandalkan. Ini jauh lebih akurat daripada jadwal apapun. Dengan belajar memahami bahasa ini, Anda akan menyiram tomat hanya ketika mereka benar-benar membutuhkannya. Anda akan terhindar dari kekeringan maupun penyiraman berlebihan yang berbahaya dan menciptakan kondisi ideal bagi tanaman Anda. Dan inilah poin terpentingnya. Lupakan jadwal penyiraman ketat setiap 2 hari sekali. Kunci utama keberhasilan dalam merawat tomat adalah saat Anda mulai mendengarkan kebutuhan mereka. Perhatikan tanaman Anda saat siang hari. Apakah daunnya sedikit layu? Jangan langsung menyiram. Coba periksa lagi sore harinya. Jika daunnya kembali tegak, berarti tanahnya cukup lembab. Itu artinya mereka hanya melindungi diri dari panasnya siang. Namun, jika daunnya tetap layu sampai sore hari, itulah sinyal SOS yang sebenarnya. Ini adalah momen yang tepat untuk menyiram secara benar dan melimpah, langsung di bagian akar. Dan ini dia, rahasia pamungkasnya. Strategi stres. Kedengarannya paradoks, tapi ini berhasil. Kekurangan air yang sedikit dan terkontrol, tepat saat buah tomat sudah besar, tapi belum mulai memerah, akan membuat tanaman berpikir siklus hidupnya akan segera berakhir. Dalam ketakutan ini, tanaman akan mengalirkan semua gula dan nutrisi ke buah, agar bisa menghasilkan keturunan yang berkualitas sebelum terlambat. Hasilnya, tomat yang tidak hambar, melainkan sangat manis dan harum. Yang terpenting di sini adalah jangan sampai berlebihan dan membuat tanaman layu sepenuhnya. Ini memang strategi yang membutuhkan kehati-hatian, namun imbalannya adalah buah yang luar biasa. Jadi, mari kita rangkum. Menyiram tomat bukanlah sekadar rutinitas, melainkan sebuah seni. Siram di pagi hari, langsung ke akar, dengan air hangat. Lakukan secara melimpah, tapi tidak terlalu sering. Gunakan mulsa, pelajari cara membaca sinyal dari tanaman, dan jangan ragu memberi sedikit kejutan untuk meningkatkan rasa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kami harap tips ini bisa membantu Anda menanam tomat impian Anda. Jika Anda mendapatkan informasi baru dan bermanfaat, dukung kami dengan menekan tombol like. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan trik berkebun lainnya. Nah, apakah Anda punya rahasia sendiri dalam menyiram tomat? Atau mungkin Anda pernah melakukan salah satu kesalahan yang kami sebutkan tadi? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi.